Kita akan memulai ibadah kita akan memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan bersama-sama. Nah, karena hari ini merupakan hari yang telah dijadikan Tuhan, maka kita akan bersuka-suka. Mari kita angkat pujian, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, hamba Tuhan, Ibu Penginjil, Bapak Guru dan semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Mari kita mulai ibadah kita ini dengan sukacita penuh yang Tuhan kirimkan, Tuhan curahkan bagi kita. Saya jemput bangkit berdiri, semua jemaat Tuhan. Katakan, bangkit serukan nama Tuhan. Haleluya. Gemetar, kalahkan
mengatakan bahwa kita layak memuliakan Tuhan. Katakan pribadi lepas pribadi. Aku layak memuliakan Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam Tuhan kita. Namun sebelumnya kita puji Tuhan kita muliakan nama Tuhan kita. Dan akui di dalam hati dan pribadimu sendiri bahwa keagungan Tuhan layak kita tinggikan. Mari. Kita ingat lagunya gak ya? Begitu besar anugerah-Mu Tuhan, tak terlukiskan dan tak bisa aku ungkapkan. Terima kasih ku pada hadirat-Mu, kebesaran-Mu ku agungkan selamanya. Kita agungkan Tuhan kita, Allah yang dari awal dan akhir, Allah yang memiliki kemampuan dan keajaiban untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah kita Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Katakan dari yang tidak ada, Kau ciptakan jadi ada. Dari yang tidak ada, Kau ciptakan jadi ada. Gracia ex nihilo, itulah keajaiban Tuhan kita. Itulah keajaiban-Mu, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, Kau yang awal dan yang akhir. Itulah sebutan keagungan. Dari debu tanah, dari debu tanah, Kau jadikanku bernyawa. Terlahir dari dunia penuh, Kau sucikan aku, Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Pulihkan hidupku, kini ku jadi manusia yang baru. Begitu besar kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan, tak terlukiskan dan tak bisa ungkapkan. Terima kasih kepada hadirat-Mu, kebesaran-Mu ku agungkan. Begitu besar keagungan-Mu, begitu besar anugerah-Mu Tuhan, tak terlukiskan dan tak bisa ku ungkap. Terima kasih-Ku Tuhan, kepada hadirat-Mu, kebesaran-Mu ku agungkan selamanya. Kebesaran-Mu ku agungkan, kebesaran-Mu kebesaran-Mu ku masyurkan, kebesaran-Mu ku masyurkan selamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita serahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Suka Tuhan untuk membentuk hidup kita dan untuk menjadikan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Suka-suka-Mu Tuhan. Haleluya.
dalam doa penyerahan kita. Kami harapkan kesediaan daripada Bapak Sintua Parhusip untuk memimpin kita di dalam doa penyerahan. Sambil menunggu, kita angkat lagu penyembahan bagi Tuhan. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Dan sekali Yesus, Yesus selamanya Yesus. Harapan kita takkan pernah hilang. Takkan hilang. Anak kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam kehidupan kita selalu ada pergumulan. Itulah kita manusia ciptaan Tuhan yang jauh daripada sempurna. Tapi mengandalkan Tuhan, kita akan jadi pemenang. Untuk itu bersiap-siaplah menyambut Tuhan kita. Bahwa pada saatnya nanti kita sudah siap untuk diangkat ke sorga. Katakan, naro nama Tuhan tai. Haleluya. Jaga
pujian dari kaum. Sian rohana undung jala ias puji aku magwarmu oh Tuhan alani basa nang panari honi diganuk kulmi ni parngolu doa tolong ni rohani tunggu dan doa longangan di baiko yang di loaso lilu kaki nang petunggu dan mangela jari ho doa toto diganu ulaoti olo
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah.
Haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan kita lewat pujian pemuda-pemudi kita. Baiklah jemaat Tuhan yang terkasih, kami berikan kesempatan untuk bersaksi, untuk menyaksikan kemurahan atau mungkin memohon doa bagi jemaat kami, bagi jemaat Tuhan yang mau bersaksi, kami persilahkan. Ada saya lihat baru, jika berkenan tolong memperkenalkan diri pada saat ini. Sambil menunggu kita angkat lagu puji bagi Tuhan kita. Maranatha, Tuhan datang. Haleluya. Segera bersiap dirimu, Tuhan mau datang. Naruh nama Tuhan tai. Naruh nama Tuhan tai. Saimar jaga-jaga. Jaga-jaga maho. Tuhan naruh nama. Saimar jaga-jaga maho. Tuhan naruh nama. Baiklah, semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari petugas persembahan mengambil bagian sambil menunggu. Katakan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Hidup kita diberkati Tuhan senantiasa. Bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku pujilah Tuhanku. Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas. Katakan, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan Tuhan kita lewat sabdanya yang disampaikan oleh Ibu Penginjil kita. Mari buka hati dan pikiran kita, siapkan hatimu untuk dipenuhi bejanamu. Mari saya sambut jemaat Tuhan, bangkit berdiri, menyambut firman Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman. Hidupku bagai bejana. Hidupku
penungkanku dengan firman. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara terkasih, hari ini kita masih belajar tentang arti Paskah. Paskah pada Perjanjian Lama dan Paskah pada Perjanjian Baru. Paskah pada Perjanjian Lama adalah satu perayaan atau perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa untuk melakukan Paskah, yaitu perayaan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan dirayakan dengan upacara perjamuan roti tidak beragi. Itu pada Perjanjian Lama. Pada Perjanjian Baru, saudaraku, makna Paskah bagi kehidupan kekristenan bagi kita adalah memiliki makna yang sangat dalam hidup kita, yaitu menceritakan atau menggambarkan tentang sebuah kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan kematian, dan bukti bahwa kehidupan kekal tersedia bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Paskah adalah dalam Perjanjian Baru merupakan momen untuk merayakan pengorbanan Yesus dan menghargai kasih-Nya yang telah menebus dosa manusia. Jadi Paskah seperti yang sudah saya sampaikan dalam Perjanjian Lama dan Baru tadi. Kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama perjalanan kehidupan kekristenan kita juga seperti perjalanan satu bangsa dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan dengan sumpah. Kepada kita pun saat ini dijanjikan Tuhan satu kehidupan keselamatan untuk keselamatan roh dan jiwa kita supaya kita masuk di dalam tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Jadi perjalanan kita digambarkan adalah perjalanan yang penuh dengan perbudakan dosa. Itulah yang mau kita bicarakan dan kita bahas pada hari ini, supaya kita memahami betapa darah Yesus itu begitu sangat mahal. Kita akan belajar betapa darah itu sangat mahal dan kita pun menjadi lebih dari pemenang. Dalam perjalanan kehidupan orang-orang Israel, ada beberapa yang perlu saya sampaikan bahwa selama 430 tahun Israel berada di tanah perbudakan dan tidak sampai-sampai kepada tanah perjanjian itu. Umat Israel melewati sebuah jalan-jalan panjang, jalan-jalan yang diizinkan oleh Allah bagi mereka karena mereka kurang setia. Lalu kalau di dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa
Paskah ini adalah sebuah perintah, ya. Dikatakan dalam Keluaran 12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Nah, di ayat ke-12 dari Keluaran 12 itu, Allah berkata di ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Allah berfirman, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Ya, kata firman Allah, dan Allah berkata, Tuhan akan melewati semua jalan-jalan dan tempat di Mesir dan semua anak sulung dari anak sulung apapun. Anak sulung apapun, baik anak sulung Firaun, anak sulung orang papa, orang miskin, pokoknya semua akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi saudaraku, bahwa ada hukuman, ada kematian yang dilaksanakan oleh tangan yang kuat, Allah perkasa. Jadi kita jangan main-main dengan kekuatan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa saja, membunuh, bahkan melakukan kengerian. Sebagaimana kita tahu bahwa orang Israel itu berada di Mesir itu sudah lama. Dan dia selalu meminta supaya mereka minta kepada Firaun supaya berikanlah kami kesempatan untuk pergi dari tempat ini untuk melakukan ibadah kepada Tuhan kami. Tetapi Firaun tidak memberikan. Lalu ada banyak saudara-saudaraku tulah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Mesir, mulai dari air menjadi darah. Kemudian yang kedua katak, seluruh negeri itu penuh dengan katak-katak. Dan yang ketiga adalah nyamuk. Bayangkan kalau seluruh negeri dipenuhi dengan nyamuk. Kemudian lalat pikat yang keempat, sampar pada ternak, dan semua ternak-ternak dan penyakit sampar merebak di seluruh negeri Mesir. Dan barah. Barah itu adalah sebuah koreng yang sulit digambarkan. Lalu terjadi juga hujan es. Yang ke-8 belalang, yang ke-9 terjadi gelap gulita, tetapi mereka tak satu pun dari Firaun mundur untuk mau mengizinkan umat Israel untuk beribadah kepada Tuhannya. Jadi saudaraku, akhirnya Allah marah ya, karena sudah 9 tulah dilakukan, tetapi dia tidak pernah mau memberikan kesempatan kepada umat Israel untuk melakukan ibadah itu
Maka Israel juga saudaraku menjadi satu kesulitan, ya, sampai pada Allah berfirman seperti yang saya bacakan tadi, bahwa tulah yang ke-10 ini tidak akan pernah, anjing pun tidak akan pernah bisa menggonggong di dalam malam itu. Jadi malam itu adalah malam persiapan keberangkatan umat Israel dari Mesir. Mempersiapkan umat-umat Israel dari Mesir. Supaya setiap orang mengambil domba dan mengambil darahnya. Dan darah domba itu dioleskan kepada seluruh tiang-tiang, kedua tiang pintu umat-umat Israel dan diambangnya. Jadi pintu itu seperti ini ya, pintu, maka Tuhan Allah memerintahkan ambillah darahnya, oleskanlah di kedua tiang pintu dan diambangnya. Kepada siapa orang yang mengoleskan darah di kedua tiang pintu dan di ambangnya, maka tidak akan ada kematian terjadi. Nah, saudaraku, orang Israel melakukan Paskah. Ya, mereka mempersembahkan korban dari darah itu. Dari darah anak domba. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan mereka luput dari semua malapetaka itu. Tetapi di pihak sebelah orang-orang Israel yang tidak mendengarkan firman Tuhan, maka orang-orang Israel melolong dari satu lolongan kepada lolongan berikutnya sampai ke ujung utara ke timur. Seluruh negeri itu penuh dengan tangisan karena mereka kehilangan anak sulung. Dan Firaun pun kehilangan anak sulung di tempat tidur dan semua binatang. Setiap anak sulung mati. Karena mereka tidak melaksanakan perintah Tuhan. Andai kata mereka percaya dan mengambil darah domba dan mengoleskan darah itu di kedua tiang pintu dan di ambangnya, maka mereka akan luput. Nah, itu sebabnya bahwa orang-orang Israel yang taat setia kepada Tuhan, mereka tidak terkena oleh malapetaka itu. Akhirnya mereka pun berangkat. Dan akhirnya Firaun berkata, pergilah, nanti kami akan mati semua. Pergilah. Dari tulah pertama sampai tulah ke-9, tidak ada satu pun bergeming. Seperti yang saya sampaikan, air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, sampar, kemudian barah, hujan es, belalang, gelap gulita. Semua itu tidak pernah membuat Raja Firaun menjadi bergeming. Dia tetap mengeraskan hatinya supaya mereka tidak boleh pergi dari Mesir ini. Mereka harus tetap menjadi budak untuk diperlakukan sesuai dengan mereka. Jadi darah, saudara-saudaraku, adalah lambang pembebasan. Darah adalah lambang pembebasan yang digambarkan di dalam perjanjian baru. Bahwa Kristus sudah memberikan darahnya sebagai anak domba Allah. Kristus telah memberikan darahnya untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan kita. Ada rumah tanggamu mengalami persoalan, oleskanlah darah Tuhan di dalam keluargamu. Ada anak-anakmu yang sulit untuk diatur, maka oleskanlah darah domba Allah, darah Yesus oleskan di dalam doamu kepada anak-anakmu. Dan kalau kau membawa sampah di dalam rumah tanggamu, ada sampah yang kau bawa ke dalam rumah tanggamu dan di dalam rumah tangga itu ada sampah yang tidak ada manfaatnya. Maka oleskanlah darah itu. Karena darah itu sanggup membebaskan setiap belenggu dosa. Setiap yang tidak berarti Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Setiap kutuk-kutuk yang ada di dalam keluarga kita. Setiap kutuk yang ada di dalam rumah tangga kita, Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Haleluya.
oleh darah anak domba Allah diperintahkan saudaraku, bahwa orang yang mengoleskan darah di kedua tiang pintu dan ambangnya, maka mereka boleh melewati Mesir dan menuju tanah Kanaan. Mereka sekitar 600.000 orang berangkat malam hari itu dengan pertolongan Tuhan. Dan semua orang yang mendahului dengan Paskah. Paskah dikerjakan oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan dan mereka terselamatkan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, soal darah ini, darahnya memerdekakan kita, darahnya memenangkan kita, darahnya menebus kita. Banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul, banyak pemuka-pemuka agama, saudara-saudaraku, di seluruh permukaan bumi ini. Tetapi mereka hanya sampai di dalam kematian saja. Mereka hanya mati. Dan tidak ada lanjutan dari kematian itu. Padahal mereka adalah pemuka agama. Mereka adalah rasul. Tetapi Yesus Kristus yang saudara sembah. Yesus Kristus yang ku sembah. Yang kita sembah adalah Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga dan akan datang kembali untuk kita semuanya. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, agama boleh banyak. Apa saja boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi Yesus Kristus hanya satu yang sudah mati menebus saudara lewat darahnya. Itu sebabnya pada hari ini kita belajar bagaimana supaya Tuhan memenangkan kita. Dan sebutkanlah darah Yesus gitu ya. Jadi kalau saudara berdoa atau saudara mengalami kecelakaan, darah Yesus. Karena di dalam darah itu ada kuasa. Saudara harus belajar mulai saat ini bahwa di dalam darah Yesus ada kuasa di dalam darahnya. Kita naikkan pujian, ada kuasa dalam darahnya. Bahwa di dalam darah Yesus ada kuasa, haleluya. Kalau rumah tanggamu sedang bermasalah, katakan ada kuasa di dalam darahnya, haleluya. Kalau anak-anakmu sedang sulit untuk kau didik untuk datang kepada Tuhan, katakan darah Yesus berkuasa dari segala-galanya, haleluya. Kalau kau miskin, katakan darah Yesus akan memperkaya kamu. Katakan bahwa Yesus berkuasa untuk segala-galanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Nah, semua hidup ini penuh dengan waktu-waktu Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah tetapkan kita, saudara-saudaraku, saudara-saudara masih muda, maka saudara harus pakai waktu saudara yang muda itu untuk melakukan satu kesenangan bagi Tuhan. Karena semua ada waktunya. Ada waktu saudara lemah tak berdaya. Saya sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa akhir-akhir ini saudara-saudaraku bahwa saya mengalami kelemahan fisik secara ini ya, secara totalitas.
saya tidak memiliki semangat, saya tidak memiliki kekuatan, ya. Waktu muda saya pukul laki-laki juga bisa saya sampai berdarah-darah, ya. Tapi semua ada waktunya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Kalau saudara mengalami sesuatu yang sulit untuk diperkatakan, katakanlah darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Maka kuasa yang ada di dalam darah itu akan memenangkan kita. Kuasa yang ada di dalam darah itu akan memenangkan kita. Orang Israel dikatakan, pergilah, ambillah domba dan malam hari ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi saudaraku yang terkasih, percayalah kita kepada Tuhan semakin percaya. Percayalah kita dan semakin percaya. Dan kualitas kepercayaan kita kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan darahnya. Jadi kalau kau memiliki kekurangan, jangan tidak datang kepada Tuhan. Justru kalau kau memiliki kekurangan dalam ekonomi, kamu harus bisa datang kepada Tuhan dan andalkan darah Yesus membereskan semua persoalan ekonomi, persoalan anak-anak, persoalan rumah tangga, apapun yang datang kepadamu. Jangan biarkan iblis itu menguasai setiap hidupmu. Jangan biarkan iblis itu mendikte hidupmu. Ya, Tuhan sanggup mengubah sampah menjadi pupuk. Kalau ada sampah di dalam rumah tanggamu, katakan Yesus berkuasa. Darah Yesus, maka sampah-sampah yang ada di dalam rumah tanggamu, sampah-sampah yang tidak ada gunanya, sampah-sampah yang bertebaran, tidak memiliki makna dan arti, Tuhan sanggup mengubah sampah itu menjadi pupuk-pupuk yang kelak akan berguna untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya di masa-masa saudara. Makin dekatlah kepada Tuhan, makin percayalah kepada Tuhan. Jangan sampai saudara-saudara melupakan kebaikan Tuhan. Ingat darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus yang luar biasa yang memenangkan kita dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya dan kemenangan selanjutnya. Saudaraku yang terkasih, pada hari Selasa saya akan meninggalkan saudara untuk sementara dan konferensi wanita yang dilaksanakan di Batam. Itu akan kami laksanakan dalam beberapa hari, tetapi selesai konferensi wanita saya akan ada di kampung orang tua saya, ya, untuk menyelesaikan ada beberapa yang harus saya urus. Berdoalah, jangan seperti anak saya. Saya beberapa waktu yang lalu memperbaiki makam ayah saya, ya. Lalu saya tunjukkan ke anak-anak saya karena dari kakak saya juga ikut berpartisipasi karena banyak kerusakan-kerusakan. Lalu saya jelaskan bahwa di balik di samping dari makam ayah saya ini, ibu saya dan abang ipar saya, Pendeta Gultum, yang 2 tahun yang lalu dibuat sudah bersama-sama. Dan kami pun 2 orang sudah disiapkan di situ, di samping. Nah, begitu anak saya, kebetulan saya sakit. Pada waktu itu lalu anak saya juga nangis-nangis. Saya bilang, kenapa nangis? Pokoknya pulang. Gitu ya. Pulang dari mana? Kebetulan saya di Asra lagi di UGD, Opnam ya, untuk sementara waktu memasukkan obat ke dalam infus.
Jadi memang kematian itu adalah sebuah misteri yang orang merancang dan mempersiapkan. Ada gereja-gereja juga yang saudara boleh tahu, ada gereja-gereja yang sudah mempersiapkan kematiannya, ya, jemaat. Dan dia bilang, nanti kalau saya mati Pak Pendeta, maka lagu-lagu yang akan dinyanyikan pada saat saya nanti, pada saat saya mati adalah ini. Sudah dituliskan itu dan sudah dibuat di dalam dokumen gereja. Nah, satu ketika saudaraku ada anak-anaknya yang rebutan. Dan salah satu anak-anaknya ini ada yang mengatakan bahwa ayah dan ibu sudah memberikan ini kepada saya gitu ya. Lalu pendeta ini pun mengambil dokumen dan membuka dokumen itu dari rak arsip, dan ternyata di situ orang tuanya memberikan bahwa seluruh apa yang ada pada saya semua dibagi rata. Jadi ada banyak orang yang takut membicarakan kematian. Takut orang membicarakan kematian. Tetapi dengan banyak belajar dari persoalan-persoalan kehidupan ini, maka kita tidak perlu takut. Karena kematian itu adalah satu hal yang Tuhan boleh membangkitkan setiap yang mati dalam Kristus. Jadi kalau kita mati, dikatakan kita akan dibangkitkan. Jadi selama saya beberapa minggu mungkin nanti di kampung, saya akan melihat ada hal-hal yang saya harus bereskan dari tanah warisan daripada orang tua saya. Dan semua itu biarlah menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Doakan saya supaya saya kembali ke tempat ini bertemu dengan saudara-saudara. Walaupun kami sudah melihat posisi nanti kami kalau sudah dipanggil Tuhan. Karena kalau Bapak di sini saudaraku di Mekarsari di sini, dan itu kirinya sudah tidak ada, kanan tidak ada, depan nggak ada, ya ditimpa. Tapi ayah saya sudah bahwa kita akan disiapkan makam keluarga begitu ya. Dan melenceng tentang darah Yesus sampai kepada kematian dan sampai kepada banyak berdoalah supaya banyak berkat. Haleluya. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Percayalah sama saya. Percayalah bahwa dengan berdoa kau akan diberkati. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Jadi kalau banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya lebih memilih banyak berdoa. Haleluya. Saya jemput saudara bangkit berdiri, Bapak Pendeta, kita akan mengakhiri ibadah ini. Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka oleh karena itu setiap hari Minggu kita beribadah sekaligus kita merayakan kebangkitan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bukan dengan barang fana. Dia membayar dosa kita bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Dia menebus kita, dia menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan di atas kayu salib, dia membayar semua dosa kita. Pengorbananmu, ku telah mati
kami yang lama. Yes, kami mau tinggalkan hidup kami yang lama Tuhan. Semuanya sia-sia dan tidak berarti lagi. Kami meletakkan segala kesulitan kami di bawah kaki salib Yesus. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ini. Sebelum Yesus mati, maka perempuan-perempuan itu menangis karena melihat rencana-rencana orang ingin menyalibkan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri, tangisi anak-anakmu. Kita percaya hari ini kita mau menangisi segala kesulitan kita. Kita mau menangisi anak-anak kita. Kita mau menangisi semua yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Sehingga Tuhan menjaganya dengan baik. Mari naikkan pujian ini. Pujian ini akan mengantarkan kita menjadi manusia yang baru. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Amin. Dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan di mesbah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Jadilah pada. Sekali lagi kita katakan, bukan dengan emas perak Dia menebus diriku, tapi oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih Dia menebus, Dia berkorban, Dia tergantung di kayu salib, Dia mati untuk kita yang berdosa. Mari kita angkat tangan kita katakan, aku mati Tuhan dan meninggalkan semua yang sia-sia, jalan hidup kami yang lama, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Yes. Kami mau letakkan hidup kami di mesbah-Mu ya Tuhan. Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Lebih sungguh lagi kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar, kami menyadari setiap dosa kami. Kami mau tinggalkan hidup kami yang tak berarti. Ya Tuhan, yes, jadilah pada kami seperti yang Tuhan ingini. Amin.
kami seperti yang Tuhan inginkan. Kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan. Semua berjalan dengan baik. Kau menjaga kami, Kau menjaga keluarga kami, Kau menjaga setiap pekerjaan kami, Kau menjaga setiap usaha kami. Terpujilah nama Tuhan. Kalau Kau sudah mati bagi kami, menebus setiap kesalahan kami, menebus setiap kehilafan kami, menebus setiap pelanggaran kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, hidup kami menderita Tuhan, hidup kami susah, hidup kami menderita Tuhan. Tetapi oleh karena kematian Kristus itu menyadarkan kami bahwa penderitaan yang kami alami hari ini itu adalah satu pembelajaran bagi kami. Itu adalah satu pembelajaran bagi kami untuk lebih baik lagi dalam mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur setiap pencobaan-pencobaan yang datang kepada kami. Kami bersyukur atas segala kesulitan-kesulitan yang mendatangi keluarga kami, yang mendatangi anak-anak kami, yang mendatangi pekerjaan kami, mendatangi setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami yang mengalami kesulitan dalam studi, saat kami belajar, kami sadar kemampuan kami terbatas Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, karena kematian Kristus, kami menjadi bangkit kembali Tuhan. Kami mau tinggalkan kehidupan kami yang lama. Mungkin cara hidup kami selalu tidak benar Tuhan. Kami selalu mencontek apa yang menjadi hak orang lain dan mengklaim itu menjadi milik kami. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, menjadi siswa, menjadi mahasiswa, menjadi pelajar yang baik, sehingga seluruh kemampuan yang kami miliki itu menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap hasil yang kami dapatkan itu menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara kami, para pemuda yang sudah bekerja Tuhan, Tuhan berkatilah mereka Tuhan di masa muda mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, mereka mau punya masa muda yang gilang gemilang Tuhan. Oleh karena itu biarlah mereka merasakan setiap peristiwa yang berat sekalipun. Sehingga mereka belajar Tuhan untuk dewasa lebih cepat. Sehingga mereka bisa belajar Tuhan untuk mengerti bahwa kehidupan ini harus terus berjalan meskipun dalam segala kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Bapa, lihatlah kami Tuhan yang menengadahkan tangan kami. Itu bukti kami Tuhan menyerah. Itu bukti kami Tuhan minta tolong kepada Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami sadar Tuhan, kekayaan kami tidak membawa kebahagiaan apapun. Kemiskinan kami juga tidak membawa kebahagiaan apapun. Bahkan Tuhan, kami sadar hanya Kristus yang lahir dalam diri kami. Hanya Kristus yang telah mati di dalam hati kami. Hanya Kristus yang bangkit di hati kami. Itu yang bisa membangkitkan kepercayaan kami. Itu yang bisa memberikan kami semangat. Itu yang tidak akan mengendorkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus dalam segala kesusahan kami. Kami berjanji untuk tidak meninggalkan Tuhan dalam setiap kesulitan kami. Kami bersepakat, kami berjanji Tuhan untuk tidak meninggalkan Tuhan. Karena sekali Yesus tetap Yesus. Kami tahu Tuhan, kami sadar kami punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum kami tinggalkan. Tapi dengan kami beribadah Tuhan, kami teringat oleh setiap kebiasaan-kebiasaan kami. Izinkanlah kami Tuhan meninggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan kami Tuhan. Sehingga kami memperoleh hidup kami yang baru Tuhan. Sehingga kami memperoleh Tuhan jalan-jalan kami. Sehingga rencana Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap rumah tangga kami, dalam setiap studi kami, rencana kami dalam menikah di kemudian hari. Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas segala masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya dengan baik.
Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu memberikan kami hidup baru dan pengharapan kekal. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, izinkanlah kami untuk tetap setia dan terus memberitakan Injil kebangkitan yang menyelamatkan hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara ini Tuhan agar takut akan Tuhan dan memimpin dengan adil. Kami percaya Tuhan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus membawa damai dan pengharapan di tengah tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Terima kasih Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang belum mengenal Kristus. Kami percaya Tuhan, pesan khotbah hari ini untuk mengingatkan kami bahwa ada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Banyak orang yang terbuka hatinya untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sedang menderita. Mereka yang sedang menderita sakit dan berduka mengalami kesulitan ekonomi atau dalam tekanan. Agar mereka merasakan penghiburan dan kuasa kebangkitan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemulihan pribadi dan keluarga. Kami percaya Tuhan kebangkitan Kristus membawa pemulihan dalam relasi keluarga, kesatuan rumah tangga, dan pertobatan pribadi kami. Kami percaya Tuhan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Sehingga damai sejahtera itu Tuhan tidak dapat diatur karena kemiskinan kami, tidak dapat diatur karena kekayaan kami, karena setiap masalah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kami dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibu penginjil kami, ibu rohani kami yang akan melakukan perjalanan ke Batam untuk melakukan seminar mengenai wanita. Bapa, berikanlah kepadanya kesehatan Tuhan, umur yang panjang. Kami percaya Tuhan, Tuhan bicara melalui hamba-Mu, melalui ibu rohani kami, menyampaikan setiap pesan Tuhan untuk mendidik kami dalam segala kebenaran, untuk menjaga setiap pelanggaran-pelanggaran yang hampir dan sudah kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Kalau yang memberkati kesehatannya Tuhan, kalau ada yang kurang, kalau yang memberkati organ-organ vital yang ada di dalam tubuh ibu penginjil kami, sehingga dia tetap bisa melayani Tuhan, melayani kami sebagai jemaat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jagailah setiap kendaraan, fasilitas pesawat terbang yang akan ditumpanginya, sehingga sukacita melimpah akan diterima oleh ibu penginjil kami karena melakukan perjalanan seminar. Kami percaya Tuhan, ibu penginjil kami akan Tuhan tuntun sampai di tempat ini kembali tanpa kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, sehingga kami bisa memberi lebih baik lagi Tuhan. Sehingga kami bisa memberi lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, jagailah hati kami, jagailah kami Tuhan. Kami sadar bahwa ketika kami memberi ada berkat Tuhan yang menanti kami. Jangan biarkan pikiran-pikiran buruk mendatangi kami, sehingga kami tidak sadar untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Bagiannya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah gereja sidang jemaat Tuhan di tempat ini, gereja-Mu Engkau pelihara Tuhan. Gereja Pentakosta Indonesia, Sidang Bogor, Engkau memberkati Tuhan. Bahkan setiap jemaat yang mampir saja Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami yang setia juga Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas daerah kami dan
setiap mara bahaya, malapetaka yang mendatangi keluarga kami. Yes, amin. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati kami, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Luaskanlah daerah kami Tuhan, dan daerah pekerjaan kami, usaha kami semakin diberkati Tuhan. Yes, jauhkanlah daripada kami malapetaka, penyakit. Haleluya. Kiranya pegang tangan kami, amin. Yes, lindungi kami dari setiap mara bahaya malapetaka. Sehingga kesakitan tidak sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Marilah kita tutup ibadah kita dengan doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita diberkati Tuhan dari pagi, siang, sore. Maka kita akan pulang dengan berkat. Mari kita naikkan pujian ini. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Mulai dari pagi hari aku bangun, aku diberkati Tuhan. Aku pergi bekerja diberkati. Sampai aku tidur, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Aku amin. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi-pagi, aku diberkati. Aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah, pujilah Tuhanku dapat kuasanya. Oh, pujilah Tuhanku selamanya. Ku tak dapat. Mari kita berjalan bersama Yesus menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ke Kanaan, ku berjalan. Ke Kanaan, ku berjalan. Ke Kanaan, sekali lagi. Mari berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai. Pujilah, pujilah, pujilah
terima kasih untuk firman-Nya yang sudah kita dengarkan tadi. Bahwa kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Oleh darah kita dimenangkan. Dari kemenangan yang satu ke kemenangan berikutnya. Haleluya. Kita sudah mengakhiri ibadah kita ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Sambil bersalam-salaman ke depan, kita berikan persembahan pons gereja kita. Mari kita angkat lagu puji bagi Tuhan kita. Tetap suka-suka Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Tuhan kita selamanya dan untuk selama-lamanya.